Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala al-hukama salasatu asya tufarrijul ghosos, dzikrullahi ta'ala wa liqa'u awliyaihi wa kalamul hukama. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, ada 3 perkara yang menghilangkan sifat kegelisahan dan kegalauan dalam hidup, dan ini sering dialami oleh manusia modern. Gunda gulana, bingung dalam hidup ini, sampai kena penyakit nggak bisa tidur, punya rumah spring bednya bagus tapi nggak bisa tidur kalau nggak minum obat tidur. Ini penyakit zaman-zaman milenial. Ada rumah, kamarnya lengkap, tapi orangnya nggak bisa tidur. Mengapa? Karena hatinya galau, gunda gulana. Ada 3 perkara, kata ahli hikmah, yang bisa menghilangkan kegelisahan, kegalauan manusia hidup ini. Apa 3 perkara itu? Pertama, dzikrullahi ta'ala, perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak zikir kepada Allah, dan itu dikuatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah itu hatimu tentram dan tenang. Zikir kepada Allah, ya zikir kalimat thayyibah, bisa la ilaha illallah, bisa sallallahu ala Muhammad, bisa astaghfirullah, bisa ya Allah ya Allah. Pokoknya zikir kepada Allah. Nanti hati yang susah, gunda gulana, bingung, ini akan dihilangkan oleh Allah, walaupun dalam keadaan kekurangan. Apalagi pas cukup, semuanya sudah lengkap. Nah, ini dzikrullahi ta'ala, perbanyaklah zikir kepada Allah. Ini yang pertama, menghilangkan kesusahan, gunda gulana dalam hidup. Makanya ada pengalaman dulu, ada seorang perempuan yang kaya raya. Itu kalau malam minum obat tidur 1, kalau siang minum obat separuh. Sehari semalam minum obat tidur 1,5 tablet. 3 bulan orang ini akhirnya jantungnya nggak kuat, gemetar. Dia datang ke psikiater, katanya, Bu, jangan mikir apa-apa supaya bisa tidur. Terus kemudian dia datang ke salah seorang kiai, Pak, saya ini datang ke psikiater gak boleh mikir apa-apa, padahal saya kan hidup. Nah, sama kiai kampung itu, ini Bu, sampean kepingin tidur? Iya Pak. Nanti malam sebelum tidur ambil air wudhu, ya, terus Mbak Ibu baca
istighfar ping 100, astagfirullahaladzim, sholawat ping 100. Oh iya ya, paling ya 10 menit Bu. Yang terakhir ini baca kulhu ping 100 sulas. Jangan nelpon saya dulu Bu, kata Kiai kampung itu, sebelum 1 minggu. 3 hari orang yang nggak bisa tidur itu sudah nelpon Kiai kampung. Pak Kiai, loh belum 1 minggu. Iya, saya kepingin memberikan kabar gembira. Apa? Tadi malam saya sudah bisa tidur. Terus kulhunya nggak sampai 111. Mbok ping 30 wis keturun. Nah, ini menunjukkan bahwa zikir itu menghilangkan kegalauan dalam hidup. Nah, ini jadi 1, perbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua apa? Waliqa'u awliyaihi, menemui wali-walinya Allah. Walinya Allah itu kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah itu adalah orang yang konsis istiqomah dalam menjalankan agama. Itu disebut aulia Allah, orang yang nggak takut sembarang, nggak takut miskin, nggak takut mati. Karena apa? Hidupnya ini aulia Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, menemui wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Kalau sekarang namanya ulama yang bener, kiai yang bener. Karena lupa apa ono kiai sing gak bener ya ono. Makanya jere kiai-kiai itu dulu nak meneh akhir zaman iku ono kiai macam-macam. Satu nak ono kiai sumur. Apa iku? Kiai sing gawe pondok tapi gak iso ceramah. Iku namanya kiai sumur. Ono maneh nak kiai sembur. Kiai sembur kiai nyowok tok. Ya gak iso ceramah, ya gak di pondok tapi nyowok. Itu namanya kiai sembur. Ono nomor 3 nak kiai tutur. Iso ceramah, pinter ceramah, terkenal, tapi ya gak iso nyowok, ya gak duwe pondok. Iki gak apa-apa, kamu datang. Sing nomor 4 iki aja nak apa? Kiai ngawur. Nah iki kiai ngawur gak iso apa-apa karena oleh media massa dibesarkan, pura-pura dadi kiai. Dadi macane ya salah, penafsirane ya salah, maca Qur'ane ya salah. Lah iki datangi wali-walinya Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa kalamul hukama, kalau ingin menghilangkan gunda gulana kegelisahan, perbanyak membaca kalamnya ahli hikmah, perbanyak membaca kalimat-kalimat yang diucapkan ahli hikmah. Ahli hikmah itu orang yang diberi oleh Allah anugerah ucapannya tembus sampai hati, seperti Luqmanul Hakim, itu ahli hikmah. Ucapannya itu tembus sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apakah ada Pak sekarang? Ada. Ahli hikmah itu ucapan titik-titik tapi tembus nang ati. Itulah Bapak Ibu 3 hal yang bisa menghilangkan kegelisahan dalam hidup. Yang pertama, perbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua, datangi para wali-walinya Allah. Dan yang terakhir, perbanyak membaca kalimat-kalimat orang ahli hikmah. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.